Ini yang dikasih izin yang KLB berapa Pak? 4782 atau 37042? 4782. Sesuai yang saya googling tadi. Jadi Pak, setelah mungkin ya yang hormat Pak Ketua dan teman-teman, saya menyampaikan saja. Dari tahun 2019 kami punya data cuma 114 POM ini Pak. Itu ada COVID. Nah, kita sudah karena pada saat ini mau kita lakukan penertiban, ternyata ada COVID, kita reda dan sampai saat ini yang terdata di kami ada 385, jadi hampir 3 kali lipat. Kita nih yang bilang kalau semakin kita cepat tumbuhnya. Dan setahu saya Pak, Karena apa yang begitu mereka dirajia lagi, mereka cepat-cepatan begini. jadi Pak, setahu saya Pak di dalam KBL itu Pak ada persyaratannya Pak di dalam dukungannya itu, yaitu pernyataan lingkungan. Nah itu, dimana persyaratan itu yang artinya tidak membahayakan daerah lingkungan. Kita tahu bersama bahwa dari bagian hukum tadi Mbak Elis sudah sampaikan lalu di daerah kan, ini jangan sampai kita berusaha tapi membahayakan lingkungan. Jadi dalam aturan kami ini pada itu ada tertibnya juga, jadi tertib masalah kebakarannya Pak, artinya lingkungan bencananya gitu. Dan juga memang di pasal 19 itu kami mohon maaf Pak teman-teman ya, kami hanya melakukan tugas karena perdanya ada bahwa kami eceran ini maupun SPTU ini kita melarang kecuali ada izinnya yang diterbitkan. Dan memang kami sudah melaksanakan perda ini kemarin dan sudah kita lakukan penertiban dan kita sidang. Dan memang kami mengambil Pak sesuai dengan aturan kami bahwa penyidik bisa menahan dan setelah dilakukan putusan pengadilan baru bisa dikembalikan. Gitu teman-teman ya. Namun dalam perda itu memang menyatakan bahwa untuk lebih lanjutnya memang ada aturan mainnya, mungkin dalam arti tempatnya ataupun izinnya dan izinnya sudah diterbitkan dari OSS. Sangat mudah sekali Pak. Memang ada 2 KBLI Pak di situ. Yang risiko rendah, yang 37042 salah sangat rendah, dan satu lagi yang menengah. Dan menengah itu ada persyaratan-persyaratan pada pernyataan dan ditantang oleh yang bersangkutan apabila ada kemudian hari resiko yang ditimbulkan. Jadi walaupun itu mudah sekali Pak diterbitkan di OSS, namun ada persyaratan-persyaratan pendukung yang harus dipenuhi di situ. Kalau dulu, mohon maaf, waktu ada izin gangguan, harus ada bak api, harus ada alat pemadamnya, aparnya, bukan apanya, ada aparnya, ada aparnya, ada jaraknya, terus ada tetangga kanan kiri oke, mengizinkan. Itu waktu zaman yang lama bahwa ada izin gangguan, ternyata begitu OSS semua tidak ada. Dan itu menjadi tanggung jawab ataupun penilaian dari pribadi, atau tanggung jawab masing-masing pedagang ataupun yang apem lah. Itu sepintas Pak yang kami ketahui bahwa kami melaksanakan tugas teman-teman ya. Maaf kalau kita memang masih tetap menertibkan, memang aturan memang itu. Apabila tidak ada izin ya kita tetap tertibkan sampai ada kejelasan baik yang disampaikan oleh tadi Pak Anwar dari perdagangan maupun dari Mbak Elis, bahwa nanti kalau ada penjelasan dari pihak Pertamina yang begitu mengiyakan, dan setahu saya memang hanya Pertasok sampai situ saja, belum di bawahnya memang belum ada aturan mainnya. Mungkin itu sementara nanti ditambah teman-teman saya Pak. Izin menambahkan Pak Kasat, izin saya hormati Pak Ketua Komisi beserta jajaran teman-teman APOM dan OPD-Diskap dan bagian hukum. Saya ingin menambahkan, jadi ini garis batas Pol PP dulu Bapak Ibu. Jadi kami bertugas ini berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2021 yang mana itu ada ruang lingkup ketertiban umum di pasal 2. Pasal 2 kemudian bunyinya di huruf B dan E itu yang dimaksud ruang lingkup itu adalah tertib pencegahan kebakaran dan tertib usaha tertentu, sehingga kami melakukan penertiban. Lebih konkret lagi ada di pasal 19. Bunyinya begini: setiap orang atau badan usaha dilarang menjual BBM eceran dan atau SPBU ini di sembarang tempat kecuali yang mendapatkan kawasan tertentu dengan izin. Kemudian kita baca lagi penjelasannya di pasal 19 itu, di Perda Nomor 1 itu penjelasannya yang dimaksud dengan izin yang sembarang tempat tadi
bisa diizinkan dan dikeluarkan oleh lembaga negara. Nah, ini konteks dari tugas fungsi OPP ya. Kemudian saya memberikan analogi struktur dari hukumnya bagaimana. Kalau pada saat revisi Perda nomor 1 itu belum dibuat, itu belum ada pasal 19. Kemudian 2019 diterbitkan, sehingga perlulah dilakukan revisi Perda itu muncullah pasal 19. Artinya saat itu konsentrasi kalimat tadi ada dua variabel dalam pasal 19 itu, pelarangan dan izin, seperti itu ya. Ada dua variabel ini, jadi ada dua pengertian. Jadi maksud dengan izin tadi adalah ketasok pada saat itu, di mana OSS belum keluar KBLI-nya. Ternyata di kemudian hari setelah diterbitkan Perda nomor 1, oh muncul nih Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nomor 11, kemudian terakhir nomor 6, yang mana KBLI-nya muncul, diizinkan berusaha. Nah, ini perlu disepakati bersama ya Bapak Ibu ya. Yang namanya OSS itu adalah semacam, bahasa mudahnya adalah ini tasmiahan untuk sebuah anak, lu boleh jualan, begitu ya. Tapi ketika lu jualan di semua tempat, maka pemerintah daerah berhak melakukan penertiban, begitu ya. Ini sinkron dengan juklaknya Undang-Undang Cipta Kerja PP nomor 5 tahun 2021, pasal 21 ayat 3, yang mana bunyinya begini. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksana tentang norma, standar, kriteria kepada kepala daerah dengan penerbitan peraturan daerah. Artinya dengan PP tadi, maka Perda kami masih berlaku. Sehingga simpelnya begini, ini saya minta bagian hukum memberikan saran masukan. Kita punya dua asas di sini Pak, bahwa bagian hukum. Asas secara umum adalah lex specialis derogate legi generalis. Artinya apa? Hukum yang bersifat khusus itu lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum, lex generalis. Kalau memakai asas ini Bapak Ibu, ini biar sinkron aja nih, biar jalan, biar ada goalnya rapat ini. Tidak kesana kemari, banyak berbicara motif, tapi saya mau menjelaskan duduk perkaranya. Jadi saya saran, mau kemana sih arah rapat ini begitu? Undang-Undang Cipta Kerja membolehkan ada OSS, tapi Perda kita melarang. Berarti kan harus sinkron nih, terjadi kontra nih ya. Nah, penyikapan pemerintah kota seperti apa? Kalau memakai asas yang tadi, maka Perda kita itu hanya ada dua pilihan, mau direvisi atau dibreakdown menjadi perwali. Itu asas hukum memakai dengan lex specialis derogate legi generalis. Tapi ada satu asas lagi hukum yang sifatnya lex superior derogate lex inferior. Pengertiannya adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah itu dari sisi hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Kalau memakai asas ini, maka Perda kita diabaikan, langsung aja pakai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah sekarang bagaimana ini? Di sini ada bagian hukum yang bisa melakukan kajian. Dasar dari surat rapat ini nanti teman-teman Dewan selaku penyerap aspirasi teman-teman APOM membuat berita acara rapat yang bisa disampaikan kepada eksekutif, yaitu wali kota, sehingga teman-teman eksekutif ini bisa merumuskan bersama instansi terkait. Kemudian bagaimana terkait dengan perolehan dari sumber BBM itu. Nah ini dipisahkan, cara berpikirnya saat ini dipisahkan antara berbicara izin dengan berbicara sumber dari BBM. Kalau baca pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 ya, Pak, itu tentang minyak dan gas bumi, itu dilarang berniaga BBM. Tapi saya tidak tahu pengertiannya, penjelasan seperti apa. Apakah itu yang BBM ditak bertonton begitu, pengertian undang-undang itu walau-walau. Tapi kita khusus berbicara keinginan teman-teman APOM ini untuk berusaha kan begitu ya, berusaha. Dulu memang Anda dilarang, Perda kita jelas. Tapi muncul begini karena ada OSS tadi. Itu aja sebenarnya intinya. Inti dari itu dan itu. Kemudian mau pakai asas yang mana ini? Lex spesialis atau lex superior? Nah ini perlu dikaji. Kalau pakai lex spesialis, itu kita di backup dengan PP nomor 5 tadi Pak. PP nomor 5 tadi pasal 21 ayat 3 jelas itu. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan peraturan pelaksana baik norma, standar, prosedur, kriteria kepada kepala daerah dengan diterbitkan peraturan daerah. Sudah berlaku.
Perda kita itu sudah buka gitu loh. Cuma mungkin belum rigid dan perlu diatur secara khusus. Dan ini sudah sah dan sudah masuk dalam asas yang hukum leg spesialis tadi. Mungkin tambahan demikian Pak Tommy. Sudah ada Bapak Wakil Ketua mau Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera buat kita semua. Yang saya hormatin Ketua Komisi 2 beserta rekan-rekan sekalian, dinas terkait dari Satpol PP dan bagian hukum, dan teman-teman apem. Saya senang kata-kata apem ini. Apem ini kan ada apem yang berinti, besantan, pokoknya gue lah. Ya, waduh sekali yang saya banggakan, yang saya muliakan, setelah kami menyimak dan mendengarkan seksama, mungkin sepintas untuk saya dengarkan dari teman-teman koordinator APAM, kemudian dari Komisi 2, kemudian dilanjutkan dengan teman-teman dari penertiban Satpol PP. Kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Batam mengapresiasi atas kunjungan Bapak Ibu sekalian. Tujuan adalah ingin satukan persepsi, ingin tujuannya kita ingin mencarikan solusi yang terbaik. Ya. Negara kita ini negara hukum. Terkadang hukum ini dibuat juga yang tidak melanggar, kita juga yang melanggar. Tadi panjang lebar dari teman-teman menyampaikan aspek hukum. Saya menganalogikan, kalau kita bicara hukum, ayo bicara kita hukum. Hukum ini jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita sepakat itu. Kalau kami menganalogikan sesuai dengan Permendak 153 tahun 2028, kemudian Permen 1122 tahun 2027 tentang perdagangan, pasar tradisional dan pasar modern. Kalau aturannya di peraturan daerah DKI Jakarta, radius kilometer pasar tradisional dengan pasar modern itu setengah kilo, 500 meter. Kalau dengan di daerah kurang lebih sekitar 1 kilo. Tapi faktanya di lapangan kita melihat berapa jaraknya pasar tradisional dengan pasar modern sekarang. Apakah sekarang kita berdiam diri, menutup mata, tidak ditertibkan mereka semuanya di sana? Kalau kita menertibkan, ratakan semua di sana itu. Kita perlu kepada rakyat semuanya, sama-sama. Ayo kita sama-sama. Kalau kita membicara aturan, yang hadir sekarang di sini, kita ini tidak mengabaikan namanya peraturan. Aturan tetap kita tegakkan. Selama masih sepanjang ini belum ada aturan yang baku, tadi teman-teman Pak Taufik, terus Ketua Komisi menyampaikan, berikan kelonggaran kepada mereka sampai menunggu ingkrah keputusannya, aturan kita, peraturan daerah dan sebagainya. Kita beri sebentar. Sebagai insan yang bertakwa, ketika ada berkumandang, kita mendengarkan untuk panggilan Allah kepada kita. Tapi sebagai tugas negara, kita tidak ingin selesaikan dunia kita. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan berlanjut bahwa kalau bicara aturan, bicara regulasi, kalau benar-benar kita ingin tegakkan, saya pikir ini akan stuck semua. Adanya apa? Saya secara pribadi mengatakan saya berterima kasih. Karena apa? Ketika kami antri di pom bensin, saya dalam kondisi buru-buru, saya lari ke Apem untuk mengisi. Kita bisa bayangkan berapa ribu sepeda motor, berapa mobil yang ada di Kota Balikpapan. Persediaan kita di Kota Balikpapan, pom bensinnya Kota Balikpapan tidak memadai. Bersyukurlah kita mereka-mereka ini ada untuk memberikan solusi dan alternatif untuk pengisian BBM. Ini kami bicara aspek sosial. Tetapi berbicara keamanan, ini yang perlu kita selesaikan bersama-sama.
dibuatkan standarisasi, dibuatkan aturan, dibuatkan formulasi bahwa penghuni ini bisa ditempatkan berapa meter dari meja jalan. Kemudian SOP-nya dibuatkan paling tidak ada apa disahkan di sana. Ini solusi. Jangan kita menutup dengan mereka juga, kasihan mereka untuk mencari nafkah untuk pencarian. Ayo kita sama-sama bersanding untuk bersama-sama kita. UMKM mereka juga ini akan berjalan dengan baik. Kalau kita menegakkan dengan aturan, mulai dari aturan dari atas ke bawah, nggak jalan ini barang. Saya yakin. Makanya sekarang kita ini hadir untuk mencarikan formulasi supaya bapak-bapak, teman-teman dari pengusaha ejaran ini buatkan standarisasi. Mereka saya yakin bisa untuk dibina. Janganlah main angkut-angkut aja teman-teman, kasihan juga. Lakukan pembinaan dengan baik. Kami memahami oleh kawan-kawan dari Satpol PP dari semata-mata melaksanakan, menegakkan aturan yang berlaku di Republik ini, terutama di Kota Balikpapan. Kita saling menghargai. Hari ini kita mencoba mensatukan pemahaman, satukan persepsi, model kita gimana supaya teman-teman ini UMKM ini berjalan juga dengan baik. Penataan kota juga harus juga dengan baik, tertib juga. Sinkronisasikan. Maunya aturannya bentuknya bagaimana? Jangan kita main tebas-tebas saja, kasihan mereka ini. Mereka juga mencari nafkah di Kota Balikpapan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya menganalogikan dari awal tadi, kalau kita pasar tradisional dengan pasar modern, mau kita bedakan, kita menyaksikan di Kota Balikpapan. Apakah ditentukan dengan baik? Tidak. Oleh karenanya, ayo kita sama-sama teman-teman sekalian, kasihan saudara-saudara kita ini mau mencari nafkah, ini sebenarnya juga membantu kepada masyarakat kita untuk menghindari antri. Tapi dengan safety-nya, tolong dibuatkan aturan dengan baik. Paling tidak, kalau memang kita mengantisipasi rawan kebakaran, siapkan apa untuk mengantisipasi itu. Mungkin ini teman-teman sekalian, masukan dari kami semuanya. Ayo kita berbarengan bersama-sama, berikanlah mereka kelonggaran kepada saudara-saudara kita ini sebelum aturan itu yang betul-betul formulasikan. Kalau perlu Pak Kadis dan teman-teman Komisi 2 lakukan studi banding ke Jakarta, minta tanyakan itu semua itu. Ada di mereka kemudian sekalian supaya kita sama-sama. Teman-teman, saya tidak menyalahkan kepada Satpol PP, semata-mata menjalankan tugas aturan itu sama-sama demi tertibnya Balikpapan yang kita cintai. Teman-teman juga dari Apang ini mau juga berusaha Pak Kadis dan teman-teman sekalian. Ayo kita sama-sama, karena tugas kita Kemendak juga selalu mensupport lakukan pembinaan usaha mikro kecil menengah. Kalian ini adalah ingin mengedepankan UMKM, ingin mensejahterakan, mencarikan solusi yang terbaik, mengantisipasi antri di beberapa yang ada di Kota Balikpapan. Mungkin ini pimpinan dari Komisi 2 dan teman-teman sekalian, masukan dari kami. Mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik. Kita bersama-sama, mereka datang di sini untuk audiensi, ingin mendengarkan, ingin nyaman untuk berkaji bersama-sama. Tapi yang paling utama adalah keselamatan dan ketertiban untuk warga Kota Balikpapan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Asep menambahkan dan menanggapi yang disampaikan Pak Sapabidi. Poin pertama adalah dari Pak Topik sempat bergurau ya, mengajak ke KPM ya. Jadi sebenarnya tidak perlu, karena kalau kita melihat izin di OSS itu, yang tanda tangan OSS itu adalah Menteri SDM. Atas nama Kementerian SDM, yang tanda tangan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya sudah selesai sudah barang itu gitu. Kalau khusus untuk tegak lurus bicara tentang perizinan. Kemudian yang kedua yang kami tanyakan, biar rapat ini ada goalnya, ada outputnya apa, ada solusi sementara. Ya sikap kami ini minta tolong nanti bagian hukum menjawab selama menunggu ini lagi dikaji teman-teman dewan dan instansi terkait teknikal atau teknis. Sikap kami Pol PP apa? Karena perda ini belum direvisi dan belum ada breakdown aturan khusus yang mengatur begitu ya, baik spesialis. Cuma saya
mungkin dengan Pak Kasat bisa mengakomodir dan memberikan semacam kebijakan sementara lah sesuai dengan tata ruang kota, kemudian keamanan, pencegahan potensi kebakaran. Saya pernah di BPBD, artinya master plan kebencanaan di wilayah Kota Balikpapan ini ada. Jadi ada yang namanya zona-zona merah tentang kebakaran, zona kuning dan zona hijau. Mungkin begini saja, sementara ini belum final sekali apa hasilnya, direvisi perdakah atau bikin perwali khusus kan dengan syarat dan ketentuan. Karena kalau sudah ada izin ini, maka kalimat di pasal 19 di perda itu sebenarnya harus hilang gitu. Itu ketika memakai asas lex superior, decoret, lex inferior tadi. Tapi kalau pakai asas lex spesialis, ya itulah celah kita karena sudah dilindungi dengan PP nomor 5 tadi. Boleh pemerintah daerah melakukan penyesuaian untuk melindungi wilayah dan tata ruang kotanya. Jadi kami Pol PP ini juga perlu ketegasan lah terhadap sikap kita ini seperti apa nanti dalam melakukan penertiban. Kalau saran saya mungkin yang dalam protokol jangan dulu berjualan. Pertama itu mengganggu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Ketika Anda berjualan di trotoar di depan toko, ada yang mengisi kendaraan itu mengganggu kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Ada rambu-rambu pelarangan stop dan melarang parkir di sana. Itu satu. Kemudian ada sedikit pelarangan terhadap perjualan di daerah-daerah permukiman yang rawan kebakaran. Sementara mungkin itu yang bisa dibijaki teman-teman APEM. Sembari kita menunggu goal yang nanti ke depan ini apa begitu. Anda sudah memiliki OSS itu resmi tanpa verifikasi karena dia kategori risiko rendah. Tidak ada orang perizinan datang ke lapangan survei untuk mendampingi teman-teman berizin itu sambil tidur aja di rumah itu keluar OSS itu yang KBLI 43/97 itu dengan hanya membutuhkan 2 surat pernyataan keluar nggak sampai 1 jam. Sehingga memang Undang-Undang Cipta Kerja ini secara umum membebaskan masyarakat Indonesia berusaha sebebas-bebasnya, tapi berimbas kepada pemerintah daerah, pemerintah kota. Kami kehilangan sistem pengawasan. Kalau dulu tuh ada izin gangguan, ada izin prinsip, masih ada lah remuk-remuk kepada teknis mendatangi sebuah usaha untuk melihat kenyamanan. Sekarang ini, waduh, tiba-tiba muncul usaha di mana-mana. Tidak apa-apa. Itu adalah sebuah program Pak Jokowi kemarin dalam menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Sehingga APOM ini diakomodir, boleh Anda ini berjualan. Tapi kalau berjualannya sembarangan membahayakan peran di Pemlinmas, maka kami bersikap. Karena perdanya pun juga masih mengakomodir pelarangan itu. Nah supaya sinkron, perda tadi memang harus kita lakukan revisi secara rigid atau turunannya membuat perwali dengan syarat dan ketentuan. Saya rasa itu mungkin. Begini juga. Sebentar, biar sama-sama kita memahami bahwa di sini ada 2 sisi. Semuanya sama-sama membantu sebenarnya. Karena apa? Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwasanya saya dalam menindaklanjuti ini saya keliling 6 tempat Gojek, pangkalan Gojek online di Kota Balikpapan. Melihat kira-kira teman-temannya ada manfaatnya enggak? Dan itu masukannya juga ada manfaatnya buat mereka. Jadi saya di sini dan teman-teman Komisi 2 minta kepada pemerintah kota juga bagaimana mereka boleh berjualan selagi mereka memiliki OSS, dan juga kita mengkaji bagaimana posisi-posisi yang harus kita jalankan sambil melihat perda dan perwali tadi. Saya minta teman-teman APOM untuk bisa saling menjaga bahwasanya tidak ada lagi penambahan-penambahan daripada pom-pom yang ada. Karena apa? Semakin mereka ditertibkan, besok dia beli lagi karena gampang bikin izinnya. Yang disampaikan tinggal tidur di rumah, besok keluar. Tidak apa-apa, tertibkan aja lagi terus. Nanti beli lagi banyak. Ya kan begini akhirnya jadinya. Akhirnya apa? Kalau di Balikpapan ini semakin menjamur sampai ribuan jumlahnya, yang kewalahan nanti adalah pemerintah kota sendiri. Jadi saya minta teman-teman APOM juga bisa menjaga tidak ada lagi orang-orang yang tiba-tiba membeli mesin yang secara banyak untuk membuka di Kota Balikpapan. Karena terjadi seperti itu, Pak Kabar. Begitu mereka ditertibkan, tunggu aja, kita belum bikin. Besok keluar PSS-nya, tambahin lagi, beli lagi. Harga cuma berapa? 5 juta.
6 juta, 7 juta dapat untuk saya buat ini. Akhirnya apa yang terjadi di Kota Balikpapan? Semakin berlimpah, semakin banyak. Dengan mendatangkan OSS, akhirnya kita kesulitan untuk meneruskan. Kira-kira teman-teman Apam sanggup nggak untuk menjaga kota ini? Sanggup Pak ya? Sanggup. Jadi untuk bisa sama-sama menjaga kota ini karena apa? Ya, apapun yang terjadi di daerah Apam ini itu imbasnya daripada bapak-bapak sekalian. Yang jelek adalah bapak-bapak sekalian. Terjadi ada apa-apa, pemerintah kota bisa ambil alih untuk menghilangkan semua kalian. Tapi kalau kalian bisa menjaga kota ini seperti tidak berjualan yang terlalu berdekatan, syukur-syukur kalau ada yang membuka bom ini Pertasop sumbangan 1, 2, 3, 30 orang bikin Pertasop, bikin sukunya kan gitu. Akhirnya apa? Kalian menjadi resmi kan seperti itu ya? Jadi ini yang kita harapkan. Jadi saya mohon izin terkait dengan aturan dan lain hal, kalau memang boleh silakan mereka berjualan dulu. Kalau memang belum ada OSS-nya, tolong teman-teman Apam yang menjaga tidak menambah lagi jumlah yang ada. Izin juga Pak ini. Ya, silakan. Ini untuk Bapak Satpol PP, kita juga tidak menyalahkan dengan dia menegakkan perda. Cuma kalau kita lebih tenang lagi dengan ini, nggak usah kita berbalik-balik ke sini lagi. Pengennya saya goal hari ini diberikanlah ketentuan apa yang harus kita bisa penuhi atau regulasi apa yang kita bisa penuhi dan bisa jualan seperti biasa. Kalau kita memang harus gimana, harus sediakan apa atau harus berbuat apa, kita akan berusaha. Karena apa? Ini penopang ekonomi kami juga Pak. Tidak bisa juga dipungkiri masyarakat Balikpapan tidak membutuhkan kami, itu tidak bisa. Jadi saya ingin hari ini pertemuan ini selesai dengan poin-poin tertentu, dengan ketentuan apa yang boleh, dan saya minta untuk ketua Apam atau Apam dilibatkan dalam pengawasan ini, seperti itu. Terima kasih Pak. Izin kita namakan sih. Gini Pak, kalau Bapak berbicara hal itu, pemerintah daerah itu punya ketentuan Pak. Ada di perdanya dengan turunan perwali, dan tidak sembarang juga mungkin peraturan daerah kalau tidak ada kajiannya Pak. Ya, jadi kalau Bapak bicara hal ini harus digoreng, tidak mungkin Pak. Jujurnya tidak mungkin, karena dari kita sendiri, saya di Bapak Perda dengan Ibu bagian hukum, dengan Ibu mengatakan masalah perda Ibu, perda ini itu harus ada melalui kajian Pak. Nah, sembarang langsung kita ini kan. Nah, tentu kita juga harus berkoordinasi dengan Pertamina untuk bisa memasukkannya. Nah, ini hari ini kita bermohon Pak, kita bermohon kepada pemerintah kita untuk sementara teman-teman di Apam berjalan dulu. Jangan bicara masalah regulasinya Pak, karena regulasi itu harus ada kajian. Kajian itu akan dibentuk dengan perda yang ada, pembenahan perda, perbaikan perda itu ada Pak. Setelah itu sudah klop, baru turun dengan perwalinya. Nah itu tentu dengan ada kajian Pak. Tidak tiba masa tiba akal yang kita harus selesaikan. Mohon maaf, ini kita perjuangkan agar ada ketenangan sementara sambil kita mengkoordinasikan dengan. Saya menyarankan dari instansi dewan atau memang direvisi ya. Kemudian yang kedua, sebaiknya memang sampaikan tadi Pak Isnu tadi ya, jangan protokol bersih dari segala macam kegiatan yang dapat menimbulkan macet lalu lintas dan lain-lain. Karena memang ini mudahnya OSS. Akhirnya tidak seperti zaman dulu. Nah, kalau kita turun ke lapangan itu kan, lihat kanan kiri harus ada izin. Ini mudahnya OSS. Kita udah lupa kalau bisa seperti Bapak Atas sampaikan kan mau berjalan di biasa lah, teman-teman mau berusaha ya. Kami juga minta mohon jangan jalan protokol karena memang ini bagian daripada wajahnya Kota Balikpapan, estetikanya dimanapun juga, sambil menunggu inisiatif Dewan kalau bisa melakukan kajian terhadap produk hukum
yang akan datang lah, mau dari fisik atau mau diperbaikan nanti juga saran dari Pak Ibu, silakan Pak. Silakan Bu, sudah pegang ini. Kita tambahkan dulu Pak. Dikit aja. Saya bantah statement dari Pak Taufik. Jadi jangan memang karena OSS sebebas-bebasnya berjualan di sembarang tempat. Dan itu sudah didukung dengan PP nomor 5 bahwa pemerintah daerah berhak mengatur yang saya bilang tadi itu ya. Makanya perda gitu ini benar, cuma kurang rigid, masih terlalu umum. Ada larangan, tapi juga ada pengecualian. Nah, cuma penjelasannya pun juga sifatnya umum. Nah, ini perlu perizinan. Menunggu perizinan itu, nah silakan ada kebijakan nanti dari Harus kita sampaikan di sini kan ada karena kan kita terkait dengan masalah hukum terus tadi kita bicarakan kan gitu. Jadi di satu sisi kita bertindak untuk kepentingan masyarakat, satu sisi kita juga berbicara terkait hukum. Untuk itu kami persilakan ke Elis. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi tadi sudah cukup banyak dikuliahin oleh Pak Ismir ya kaitan dengan asas-asas hukum. Ya, memang benar itu ada asas-asas hukum dan kalaupun kita mau mengatur terkait dengan asas hukum yang tadi lex specialis dan kita punya peraturan daerah. Nah, ini yang juga nantinya saya minta tolong teman-teman dari Satpol PP juga Dinas Perdagangan karena kan terkait dengan produk hukum kita yang ada di dalamnya mengatur tentang pelarangan untuk SPBU atau bukan SPBU yang untuk Pertamini itu sendiri, kemudian di situ harus ada kata-kata harus memiliki izin. Nah, kita sendiri mengatur harus memiliki izin, tetapi di OSS ini tadi seperti Pak Taufik bilang gampang, tidur aja bisa keluar tuh izin gitu kan. Nah, tapi ada tapinya lagi. Secara tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa pemerintah boleh mengatur dan berhak mengatur. Istilahnya kita ini negara kecil gitu ya. Dalam terus semakin banyak juga mereka akan membuat tempat-tempat itu. Memang yang harus kita pikirkan bagaimana mereka ini dengan jumlah yang ada, mereka juga bisa berusaha. Saya mau tanya, kira-kira kalau semakin sedikit Pertamini semakin untungnya gede kan? Ya, itu semakin banyak, ya untungnya juga semakin kecil kan gitu. Nah jadi ini juga minta pola kerjasama. Kalau kita larang juga yang di pinggir jalan protokol, tapi yang di dalam juga boleh. Ini akan terjadi kecemburuan juga. Akhirnya apa yang protokol nanti akan tambah banyak. Jadi ini minta waktu lah ya buat teman-teman Akom. Saya juga minta tolong kepada Satpol PP, Perdagangan dan yang lain, biarkan mereka dulu berjualan. Tidak diganggu dan tidak dilakukan yang namanya razia-razia. Karena apa kalau dirazia lagi bukan sama sedikit mereka. Mereka ini kumpul diam-diam kita nggak tahu. Satu orang beli lagi satu, apa enggak? 300 berapa Pak Kaman? 385. Kalau mereka diam-diam satu orang beli lagi satu 760 sudah, 770. Mereka diam-diam lagi, dikumpulkan lagi kemudian nambah lagi satu-satu 1400. Ini yang harus kita cegah, jangan sampai jumlahnya itu menjadi semakin banyak. Kalau kita razia terus semakin banyak, saya percaya dan yakin mereka diam-diam aja di sini. Di luar dia bilang beli lagi yuk, beli lagi. Akhirnya apa? Tambah pusing kita ngatur. Mereka semakin dalam semakin jadi. Jadi saya minta dulu kesepakatan teman-teman Abang. Siap berjualan tapi menjaga protokol 5. Siap. Siap ya? Siap. Ya, jadi minta ya silakan dari Satpol PP untuk tidak terlalu karena jam 1 kita ada 4 jus lagi. Jadi saya mohon secara sosial kemanusiaan silakan mereka berjualan, tidak diganggu dengan razia karena dengan razia itu akan menambah jumlah mereka. Tujuannya kami di sini bukan untuk melarang, tapi tidak bertambah jumlah mereka. Mereka juga kalau semakin banyak semakin rugi kok. Ya silakan. Baik, izin singkat saja, 2 poin. Saya tanggapi bahwa ini bukan masalah rahasia, tapi saya paham teman-teman Abang ini ingin status kan, status usahanya tenang begitu ya, dan sesuai regulasi kan. Nah ini masih dalam kajian, ini kan baru rapat awal nih. Nah poin kedua adalah
Agar mereka keluar dari sini tenang, maka Kasat tadi sudah mengiyakan bahwa nanti kami akan membuat draft agar membuat surat edaran, Pak, terkait dengan pengaturan berjualan. Jadi yang tadi yang mengantisipasi pertama tadi ya dari pengaturan nanti ini surat edaran, tidak boleh di jalan protokol. Nanti kita lihat pasca proyek bencana BPBD ada permukiman yang rawan kebakaran, kami larang juga. Mungkin hal seperti itu nanti jatuhnya. Sepakat ya seperti itu ya? Sepakat. Saya minta jawaban kawan-kawan Akom. Ini adalah demi kalian juga, demi Kota Balikpapan. Yang ditawarkan dari Satpol PP kalian siap? Ketika kawasan-kawasan tertentu sudah kami mapping tidak boleh berjualan, dipatuhi. Ketika ada yang berjualan ya kami terbitkan. Ya. Siap nggak? Itu sementara itu solusinya. Sepakat ya? Ya, dikit Pak. Solusi sementara dan kami minta tolong, ini kan ketua Akom nih satu-satunya aliansi yang ada SK Kemenkumham ya. Artinya sah lah ya untuk mengakomodir teman-teman POM ini ya. Tanggung jawab ya. Jadi ketua Akom tahunya saya satu pintu untuk pengawasan dan ada penambahan. Kemudian ketika SK-nya itu keluar begitu berdasarkan inisiatif dari PPP, maka ada rigid di situ, ada mapping di mana boleh berjualan, di mana boleh tidak begitu ya. Ketika tidak boleh ya tidak dipatuhi. Ketika dilanggar kami tertibkan. Mungkin sepakat sementara seperti itu sampai muncul nanti aturan baru. Ya, baru yang mengikat. Oke ya. Demikian. Jadi kawan-kawan Akom, terima kasih. Ada yang mau bicara kan? Saya. Oke, ya. Dari mana Mas? Saya dari salah satu anggota APL, tapi saya mewakili penjual sembako dan POM ini, Pak. Jadi sembako dan POM ini itu tidak bisa terpisahkan sebenarnya. Jadi mungkin untuk ini masukan karena Satpol PP sekarang sudah punya data karena sudah datang door to door ke toko-toko, dia sudah mengantongi data-data yang punya POM ini. Jadi sebaiknya Satpol PP bisa menjadi acuan yang ada sekarang, tidak boleh ada tambahan, tidak boleh lagi ada yang baru. Jadi Satpol PP ini masukan Pak ya, bisa menarik langsung secara paksa pemini yang baru, yang sudah tidak terdata sama Satpol PP. Karena saya punya izin OSS itu sejak tahun 2020. Iya 2020 tapi tetap diangkat Pak. Maksudnya intinya adalah bagaimana tidak bertambah lagi pemilih. Iya. Nanti bisa ditampung kabarnya. Jadi nanti ketua Akomnya bisa memberikan himbauan kepada anggotanya menyesuaikan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP. Ya. Ada lagi dari kawan-kawan Akom? Ada keluhan? Waktu mepet. Ayo. Saya kira Bapak mungkin teman-teman ini kita paham semua ya. Dan saya terima kasih kepada Bapak Dewan semuanya dan Bapak-Bapak Ibu semuanya yang memberikan waktu untuk upload, dan semoga kita bisa usaha dengan tenang dan nyaman lagi seperti biasa. Seperti itu, terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini. Moga-moga apa yang kita lakukan semuanya untuk Kota Balikpapan dan menjaga kondisi Kota Balikpapan, perputaran ekonomi di kawasan Akom juga bisa menjadikan berkah bagi keluarga. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan Komisi 2, Wakil Ketua DPRD Bapak Saludin, Kabar Satpol PP dan perizinan, perdagangan dan juga bagian hukum Kota Balikpapan. Semua kita lakukan menyambut kota kita yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta datanya nanti dari ketua, data timur, selatan, utara, barat, akhirnya nanti bisa kita tahu di dalam pengawasan kami. Ya, seluruh Kota Balikpapan kalau memang itu masih diatur.